Baik. Oke, tandanya mana jempolnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan kami Agus Yulianto dari SMP Negeri 2 Ngerampal, Kabupaten Sragen. Hari ini akan belajar mempraktekkan demonstrasi konseptual modul 2.3, yakni proses coaching. Saya sebagai seorang observer atau pengamat dari coach dan coach tim kami. Untuk hari ini atau kesempatan kali ini berperan sebagai coach adalah Bapak Ujang dari SD Negeri Karangputih 3. Kemudian berperan sebagai coach yakni Ibu Resprapti Prasetyawati dari SMP Negeri 2 Ngerampal. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita teruskan proses coaching pada kesempatan hari ini, kami akan menyapa teman-teman kami. Ini ada Pak Ujang ya. Gimana Pak Ujang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Apa yang mau dikerjakan hari ini Pak Ujang? Hari ini kita akan membahas tentang coaching dengan alur tirta Pak. Oh, Masya Allah. Sudah siap ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, sebelum dilanjutkan Pak Ujang, kalau boleh tahu kompetensi apa yang akan Pak Ujang kembangkan pada proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini, saya berharap yaitu kompetensi inti yang saya dapat dari percakapan ini yaitu tentunya tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian selain itu juga dapat hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Itu yang saya harapkan dari kegiatan coaching pada sore hari ini, Pak. Insya tiga-tiganya pengen didapatkan ya, luar biasa. Harapannya seperti itu. Baik-baik, bagus itu. Cuman yang ditekankan kira-kira yang mana Pak Ujang di antara tiga kompetensi yang dari tadi? Tiga kompetensi ini yang ingin saya tekankan yaitu mendengarkan secara aktif dan hadir secara penuh. Harapannya ketika kita mendengarkan secara aktif, ya tentunya jiwa, raga, pemikiran kita pun akan hadir secara penuh. Mungkin seperti itu. Baik. Dua kompetensi berarti yang ingin didapatkan. Baik, Pak Ujang. Kira-kira apa indikator dari ketercapaian proses coaching yang akan diharapkan oleh Pak Ujang? Dari salah satu atau dari kompetensi yang disampaikan Pak Ujang tadi. Harapan saya dengan adanya percakapan coaching dengan penggunaan alur tirta pada sore hari ini, saya mendapatkan dari percakapan ini saya mendapatkan jawaban-jawaban dari apa yang ingin ditanyakan oleh Ibu Riz. Intinya bahwa harapannya bahwa percakapan ini membawa manfaat terutama yaitu untuk Ibu Riz sebagai coach. Iya, baik. Baiklah Pak Ujang, supaya pertemuan kita ini lebih bermakna, kita langsung saja ya. Silahkan Pak Ujang mempraktekkan proses coaching pada kesempatan hari ini bersama Ibu Resprapti. Bu Res juga sudah siap ya sepertinya? Siap Pak. Baik, silahkan. Waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Pak Ujang dan Bu Resprapti. Selamat berkarya.
pasti bisa. Ya. Assalamualaikum Boris. Waalaikumsalam Pak Ujang. Selamat sore. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Ujang. Tumben nih, tadi Ibu Riz mengajak saya untuk bertemu. Kira-kira ada hal apa yang ingin Ibu sampaikan sampai-sampai mengajak saya untuk berdiskusi, Bu? Iya, gini Pak Ujang, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu istirahatnya Pak Ujang. Sebenarnya saya hanya ingin sharing tentang pembelajaran saya di kelas Pak Ujang. Oh, gitu, tentang sharing. Kira-kira sharing tentang apa ya, Bu? Begini Pak, saya ketika mengajar itu kok merasa anak-anak itu kurang semangat pada pembelajaran IPA. Terutama ketika saya mengajar materi yang ada hitungannya Pak, ada rumusnya. Anak-anak itu merasa tidak paham-paham dan bosan sepertinya. Iya, mungkin bisa diceritakan kira-kira kenapa anak itu bisa kurang semangat dan bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Iya, begini Pak Ujang. Selama mengajar itu sebenarnya saya sudah menggunakan metode diskusi. Saya berharap anak-anak itu ketika diskusi itu kalau belum paham dia bisa bertanya pada temannya. Saya juga pernah menggunakan media pembelajaran dalam saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi memang kesulitan di sini anak-anak itu ketika ada materi yang seperti getaran, gelombang itu kan menghitung tuh Pak Ujang, ada rumus. Nah, itu anak-anak itu merasa kesulitan dan dia terasa tidak bersemangat ketika saya memberikan ulangan. Nah, itu anak-anak juga kurang, ya, hasilnya kurang memuaskan. Iya. Mungkin dari tadi kan Ibu Riz berkata bahwa kurang bersemangat. Nah, kira-kira ya selama ini yang sudah Ibu Riz lakukan untuk meningkatkan rasa semangat pada diri anak-anak ini selama ini sudah seperti apa saja ya Bu? Ya, itu Pak, saya sudah memberikan metode yang anak-anak itu aktif, berdiskusi, seperti itu. Tetapi kenyataannya yang diharapkan itu belum sesuai dengan harapan saya. Anak-anak itu merasa takut jika ada pembelajaran IPA, terutama kalau ada yang hitung-hitungan gitu. Rasanya kok males, membosankan. Kemudian kalau ada ulangan-ulangan itu mengerjakan soal itu biasanya mengandalkan teman-temannya mengerjakan, nanti dia nirun karena dia kurang memahami gitu Pak. Nah, kira-kira dari yang tadi Ibu katakan kan kata anak itu kelihatan pasif, kira-kira bisa dilihat dari mananya itu ya Bu? Kenapa Ibu bisa mengatakan bahwa anak-anak itu pada saat melakukan kegiatan diskusi ini itu anaknya itu pasif, dalam arti yaitu tidak banyak ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi? Ketika saya amati itu anak-anak itu condongnya atau Pak ramai sendiri, malah mengganggu temannya yang mengerjakan, nah seperti itu. Jadi saya merasa anak-anak itu kurang fokus ketika saya mengajar, sehingga hasilnya pun juga kurang memuaskan, begitu Pak Ujang. Tadi anak-anak rame sehingga kegiatan diskusi kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin Ibu punya saran atau punya ide agar kegiatan diskusi itu lebih menarik, anak-anak yang tadinya rame menjadi ramainya itu fokus dalam kegiatan diskusi, membahasnya itu tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam diskusi, Bu? Mungkin saya perlu variasi ya Pak ya, kayaknya variasi metode atau media pembelajaran yang mungkin saya belum melakukannya. Gitu. Ya, kira-kira variasi yang seperti apa Bu yang Ibu bisa? Mungkin saya akan mengajak anak-anak itu ke laboratorium IPA dan menggunakan alat-alat
laboratorium, sehingga nanti anak-anak itu praktik. Dengan praktik kemudian dia itu nanti secara nyata melakukan dengan media alat-alat laboratorium. Mungkin saja anak-anak itu bisa melakukan pengukuran secara nyata dan menghitung secara nyata, sehingga rumus-rumus itu tidak hanya sekedar hafalan tetapi bisa secara nyata dialami, sehingga akan mempermudah mungkin ya Pak ya, mempermudah anak-anak itu dalam memahami soal-soal yang ada rumusnya. Wah, itu bagus sekali. Ya. Dengan penggunaan laboratorium sehingga anak mungkin yang tadinya pemikirannya secara abstrak ini menjadi real. Mungkin kira-kira selain dengan metode diskusi ada lagi yang bisa meningkatkan minat belajar siswa, terutama itu tentang diskusi yang tadinya tidak serius menjadi lebih serius gitu. Mungkin nanti selain saya itu diskusi kemudian membawa anak ke lab laboratorium IPA, nanti saya akan menggunakan metode discovery. Nah, saya harapkan yang metode discovery itu kan anak-anak menemukan sendiri konsep materi. Nah, ini nanti saya berharap anak-anak itu bisa menemukan sendiri konsep materi yang berhubungan dengan rumus IPA. Nah, selain itu nanti mungkin saya akan mencoba anak-anak itu presentasi. Jadi metode discovery ini juga menunjang anak itu untuk mempresentasikan hasil apa yang sudah ditemukan. Cara itu anak-anak nanti akan lebih memahami dan lebih aktif Pak. Seperti itu kayaknya Pak. Oh iya, tadi disebutkan adanya metode discovery. Mungkin bisa dijabarkan secara sedikit Bu tentang metode discovery ini? Iya. Metode discovery itu nanti ada namanya identifikasi masalah. Nah, dari identifikasi masalah nanti anak akan berusaha mencari masalah-masalah yang dihadapi, kemudian juga merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data. Nah, dari mengumpulkan data ini kan anak-anak kan praktikum. Dari praktikum itu nanti dia bisa secara nyata mengukur benda-benda. Nah, itu dengan secara nyata ini diharapkan anak-anak dapat mengerti. Jadi ketika sebelumnya kan ada rumus dihafalkan, lah ini dia mencoba secara nyata menghitung, mengukur dengan benda yang dihadapi. Nah, kemudian mempresentasikan. Nah, itu saya harapkan dari metode discovery ini bisa meningkatkan anak itu lebih memahami, kemudian lebih aktif, tidak takut lagi dengan rumus-rumus yang ada di materi IPA. Oh iya ya, bagus sekali itu Bu. Kira-kira setelah Ibu tadi menemukan jawaban dari apa yang dirasakan, kira-kira dimulainya kapan ini? Mungkin minggu depan Pak, karena minggu depan ada pelajaran IPA. Nah, saya akan mulai itu Pak nanti, insya Allah minggu depan. Mungkin dari sekian banyak guru di SMP Negeri 2 Ngerampal ini, mungkin dari sekian banyak itu ada 1-2 guru yang menurut Ibu itu kira-kira bisa dapat diajak untuk kerjasama, terutama untuk melakukan kegiatan pembelajaran discovery ini. Iya Pak, ada salah satu rekan guru IPA juga saya, Bu Ambar, itu beliaunya biasanya menggunakan bervariasi metode dan beliaunya pernah menerapkan metode discovery itu. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi, kemudian saya akan konfirmasi, bertanya-tanya mengenai bagaimana melaksanakan metode discovery ini. Oh, gitu. Kira-kira itu targetnya itu berapa hari atau berapa minggu gitu? Iya. Targetnya saya insya Allah 1 minggu Pak ini, karena di dalam IPA itu 1 minggu ada 2 kali. Nah, dari 2 kali pertemuan ini nanti saya akan targetkan anak-anak akan saya amati apakah
perbedaannya apakah masih merasa takut atau tidak dengan rumus-rumus ya, rumus-rumus IPA tentunya. Oh iya, jadi targetnya itu sekitar 1 minggu. Wah, itu bagus sekali Bu, penggunaan metode ini, penggunaan metode discovery ini. Saya jadi penasaran kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan itu tadi. Nanti saya tunggu ya Bu kabar baiknya. Ini sekitar 1 mingguan yang tadi dikatakan, mudah-mudahan kita dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang Ibu Riz tadi katakan itu. Iya Pak. Ya, nanti ya, minggu depan kita janjian lagi ya Pak Ujang ya, untuk saya akan bercerita tentang hasil yang sudah saya terapkan. Nanti kita janjian lagi. Pokoknya saya selalu siap untuk membantu sebisa saya tentang permasalahan yang dihadapi Ibu. Nanti kita janjian besok pagi, minggu depan ya Bu ya. Iya Pak Ujang. Ya. Mungkin ada lagi Bu yang ingin Ibu utarakan? Saya dengan berbincang dengan Pak Ujang ini merasa senang. Merasa senang bisa menemukan solusi di permasalahan saya yang tadinya saya gundah ya. Ternyata saya menemukan solusi dengan hari ini dapat berbincang dengan Pak Ujang. Iya. Nanti jangan lupa ya Bu, minggu depan saya tunggu kabar baiknya dari Ibu. Iya, siap Pak Ujang. Terima kasih Bu. Iya Pak. Nah, gimana Bu setelah gimana rasanya Bu setelah berdiskusi ini? Kira-kira ada pencerahan atau malah tambah bingung Bu? Sudah merasa senang Pak Ujang, senang sudah menyelesaikan solusi ya dari permasalahan saya, dan terima kasih atas pelaksanaan coaching ini sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Siap. Ya, terima kasih Bu. Sampai jumpa kembali minggu depan ya Bu. Iya Pak. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Agus sebagai Masya Allah, ya luar biasa. Alhamdulillah Pak Ujang, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Ya, luar biasa tadi Pak Ujang dengan Bu Riz. Baik, untuk Pak Ujang, bagaimana kira-kira perasaan Pak Ujang setelah melaksanakan proses coaching ini tadi? Perasaan saya tentunya saya merasa senang, ada teman yang dalam arti yaitu sedang kebingungan karena menghadapi suatu permasalahan, kemudian dengan bercerita, alhamdulillah bisa menemukan solusi dari apa permasalahan yang sedang dihadapi terutama oleh Ibu Riz. Masya Allah, luar biasa. Baik, Pak Ujang, di awal tadi kan Pak Ujang menyampaikan bahwa tujuan ataupun harapan dari Pak Ujang setelah melakukan proses coaching ini, yakni kompetensi menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Nah, itu kira-kira sudah dilaksanakan belum proses-proses tersebut, Pak Ujang? Seingat saya sudah berusaha untuk menjadi seorang pendengar yang baik, tidak menggurui dalam arti kata, tapi hadir itu sebagai mitra. Ini yang saya berusaha untuk ditampilkan pada kegiatan coaching kali ini, Pak. Ya, luar biasa. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ujang. Masya Allah. Jadi Pak Ujang sudah mempraktekkan sebagai seorang coach yang baik. Jadi tadi sudah terlihat, Masya Allah, yang disampaikan Pak Ujang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan, yakni tadi mendengar dengan sungguh-sungguh, kemudian juga hadir secara totalitas, Masya Allah. Nah, ini luar biasa.
kemudian kira-kira harapan apa yang diinginkan dari Pak Ujang setelah proses coaching ini? Harapan saya setelah proses coaching ini, apa yang menjadi permasalahan Ibu Riz, kemudian solusi yang beliau sampaikan sendiri, kemudian beliau tadi ceritakan sendiri, mudah-mudahan bisa direalisasikan, diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga apa yang tadinya menjadi permasalahan Ibu Riz kemudian dapat terpecahkan, dan tentunya hasil akhirnya yaitu kepada murid itu sendiri bisa mengikuti pembelajaran seperti apa yang diinginkan Ibu Riz, tidak rame dan fokus pada permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin itu. Luar biasa. Sepakat yang Pak Ujang ya. Baik, tidak terasa waktu kita sudah semakin sore nih ya. Sementara mungkin cukup dulu proses coaching kita pada hari ini. Terima kasih luar biasa kepada semua tim tadi yang sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Semoga yang kita laksanakan hari ini mendatangkan manfaat dan mendatangkan keberkahan, sehingga kita akan lebih mudah melaksanakan ataupun mewujudkan apa yang kita inginkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, khususnya Pak Ujang ya. Nah, kita ketemu lain waktu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu dulu.